to Nutrudin Journey. Jadi aku mau melanjutkan untuk review novel-novel yang aku baca 3 mingguan yang lalu. Jadi setelah aku bikin review novel-novel dari Clarissa Gunawan itu, sebenarnya aku mau melanjutkan untuk review novel-novel berikutnya. Cuman ternyata aku nggak ada waktu. Jadi ini aku take videonya beberapa hari setelah itu. Jadi setelah aku membaca novel-novelnya Clarissa Gunawan, aku lanjut untuk membaca karya dari seorang penulis yang namanya Royan Julian. BTW, ketika aku proses membaca novel-novelnya Clarissa Gunawan itu, kan aku baca 2 novel. Jadi ketika aku membaca 2 novel itu, aku terinspirasi untuk bikin video kayak semacam battle 2 novel dari satu orang penulis yang sama, atau setidaknya battle dari 2 novel yang mungkin berkaitan atau mirip genrenya. Jadi setelah Clarissa Gunawan kan aku ngebattlein 2 novel yang ada di Ipusnas itu. Terus habis itu aku lanjut ke Royan Julian. Royan Julian ini kalau nggak salah di Ipusnas itu ada beberapa novel, nggak cuma 2, lebih dari 3 kalau nggak salah 4 mungkin. Cuman aku dapat kesempatan dan mood untuk membaca 2 novel dari Royan Julian dulu. Yang judulnya yang pertama itu Rumah Jadah. Ini novela kayaknya, novela sih, 150-an halaman, nggak terlalu panjang ceritanya. Dan itu di Ipusnas antri. Jadi aku pada akhirnya meminjam novelnya Royan Julian yang Rumah Jadah itu karena memang waktu aku buka Ipusnas itu ternyata Rumah Jadah itu sedang available, jadi aku pinjam. Terus habis itu aku membaca novel berikutnya dari Royan Julian juga yang judulnya Tanjung Kemarau, karena aku mau ngebattlein 2 novel karya satu orang penulis yang sama, yaitu Royan Julian. Jadi novel pertama dari Royan Julian yang aku baca itu judulnya Rumah Jadah. Kenapa aku tertarik untuk membaca Rumah Jadah? Sebenarnya bukan karena aku membaca blurbnya. Biasanya aku jarang banget untuk baca blurb dari novel. Kalau ada di Ipusnas itu, kalau orang-orang pada antri, aku ikutan antri. Jadi aku penasaran kenapa sampai orang-orang itu antri. Itu yang pertama. Kedua, karena novel ini adalah novel yang diterbitkan oleh salah satu penerbit yang namanya Basa Basi. Sebenarnya sebelum aku punya Ipusnas atau sebelum aku install Ipusnas di HP-ku, aku nggak pernah tahu ada sebuah penerbit yang namanya Basa Basi. Cuman ketika aku mulai menggunakan Ipusnas, kayaknya novel pertama yang dari Basa Basi itu kalau nggak salah adalah novelnya Yoko Ogawa yang judulnya Asrama, dan itu bagiku menarik gitu loh. Kok aku nggak pernah tahu nama penerbit ini tapi bukunya menarik. Terus habis itu aku coba beberapa kali novel-novel lainnya dari Basa Basi, dan bagiku novelnya itu kebanyakan yang aku baca, yang aku tahu itu adalah novel-novel yang nggak terlalu tebel, tapi kisahnya itu kayak complicated dan menarik banget untuk dibaca. Bukan novel-novel yang ringan untuk dibaca, tapi malah novel-novel yang kontennya cukup berat, cukup serius. Jadi aku tertarik untuk membaca novel Rumah Jadah ini karena aku melihat dari antrian di Ipusnas, juga dari nama penerbitnya. Novel Rumah Jadah ini dimulai dari kisah atau cerita ditemukannya sesosok jenazah di sebuah pemakaman keramat di sebuah desa. Dan ternyata jenazah yang ditemukan itu adalah jenazah seorang perempuan yang lumayan terkenal atau bahkan sangat terkenal di desa tersebut yang namanya Marsia. Marsia ini dia itu selain sebagai seseorang yang dianggap sukses karena keluarganya kaya raya, dia itu juga terkenal di desa tersebut karena dia mencalonkan diri sebagai kepala desa. Terus orang-orang itu mulai bergunjing kenapa sampai Marsia itu meninggal dan ditemukan di pemakaman tersebut. Dan Marsia itu kondisinya ketika ditemukan itu lumayan mengenaskan. Kalau nggak salah dia itu ditemukan tanpa busana, terus dia itu kayak mengeluarkan busa di mulutnya. Terus orang-orang desa menemukan sesosok mayat di kompleks pemakaman keramat itu. Mereka ada yang percaya bahwa Marsia meninggal di pemakaman itu karena dia itu dikutuk, karena dia melakukan suatu kesalahan, terus akhirnya dia itu diganggu sama dedemit di makam keramat itu terus akhirnya dia meninggal. Ada juga beberapa orang yang beranggapan bahwa sepertinya Marsia ini sudah menghilangkan nyawanya sendiri karena entah masalah apa. Terus ada juga orang lainnya yang kebanyakan orang itu beranggapan bahwa mungkin Marsia itu sampai meninggal dunia itu karena dia sudah dihabisi sama orang-orang pesuruh dari calon kepala desa lainnya yang namanya Vandrik. Jadi sebenarnya Vandrik dan Marsia ini udah lama banget bermusuhan.
mereka itu sudah bermusuhan selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena ternyata dulu ketika orang tua Marsia itu, ketika bahkan Marsia itu belum lahir ke dunia, ketika ibunya mengandung Marsia, ibunya itu pernah berucap pada orang tua Van Dijk bahwa nanti kalau anaknya lahir, dia akan menjodohkan anaknya, anak perempuannya itu dengan Van Dijk. Terus ternyata ketika Marsia dewasa, Marsia tidak punya pemikiran yang sama seperti kedua orang tuanya. Sedangkan Van Dijk, dia itu terlanjur mempercayai bahwa dia sudah berjodoh dengan Marsia. Dan dia sangat menyukai Marsia karena ternyata Marsia itu tumbuh menjadi seseorang gadis yang cantik. Tapi ketika Van Dijk datang ke rumahnya dan melamar Marsia, ternyata Marsia itu menolak karena memang bukan Van Dijk lah orang yang dia cintai. Karena ternyata ketika Marsia sekolah itu ada seseorang yang dia cintai yang bernama Linggo, dan dia menolak lamaran Van Dijk. Dan kedua orang tua Marsia tidak masalah dengan itu karena memang kan perjodohan itu kayak nggak terlalu serius gitu loh bagi mereka, hanya diucapkan. Toh kalaupun ternyata anaknya tidak cocok, ya udah nggak apa-apa. Orang tua Marsia beranggapan seperti itu. Cuman Van Dijk tidak beranggapan seenteng itu. Jadi dia itu merasa terhina. Dan sejak itulah Van Dijk dan Marsia ini sangat bermusuhan banget. Mereka bermusuhan dalam berbagai macam hal. Bermusuhan dalam prestasi, bermusuhan dalam kekayaan, bermusuhan dalam mencari pendukung untuk menjadi calon kepala desa di desa mereka. Jadi permusuhan mereka itu udah terjadi bertahun-tahun, dan orang-orang juga tahu kalau orang-orang di desa itu juga tahu sejarah hidup mereka. Jadi banyak orang yang beranggapan mungkin ternyata memang Marsia itu sudah dihabisi nyawanya oleh Van Dijk. Dan cerita di novel ini bukan hanya berfokus pada permusuhan antara Marsia dan Van Dijk, juga ada kisah-kisah di balik kayak apa ya, kisah-kisah selain itu yang berkaitan dengan kehidupan Van Dijk dan Marsia. Ternyata kalau untuk Van Dijk sendiri, orang-orang itu sebenarnya menyukai Van Dijk, lumayan menyukai Van Dijk sebagai calon kepala desa karena dia itu dianggap pintar, dianggap berprestasi. Cuman ternyata mereka tidak menyukai masa lalu Van Dijk dan tidak mempercayai bahwa Van Dijk itu sudah bertobat. Kenapa? Karena ternyata dulunya sejarah keluarga Van Dijk, mereka itu adalah penganut Syiah, dan orang-orang di desa itu mereka itu sangat membenci orang-orang Syiah dan pernah pernah menyerang orang-orang Syiah dan berusaha untuk mengembalikan mereka ke dalam ajaran agama Islam yang baik dan benar sesuai dengan apa yang mereka percayai. Terus keluarganya Van Dijk, mereka memang setelah diserang sama orang-orang desa itu, mereka memang mengaku bahwa mereka kembali ke dalam Islam yang benar. Cuman orang-orang desa itu tetap tidak cukup percaya bahwa keluarga Van Dijk, termasuk Van Dijk sendiri, itu beragama Islam dengan benar. Mereka masih beranggapan, masih mencurigai bahwa Van Dijk dan keluarganya masih Syiah kayak gitu. Jadi orang-orang itu tidak menyukai Van Dijk karena dia dianggap Syiah. Terus habis itu ada juga orang-orang yang tidak menyukai Marsia. Marsia ini dia itu adalah keluarga yang kaya. Dia dan suaminya itu adalah pengusaha yang kaya. Cuman mereka itu kayak kayanya itu dianggap tidak wajar sama orang desa. Terus akhirnya muncul rumor-rumor di desa bahwa ternyata Marsia dan suaminya itu melakukan pesugihan agar mereka jadi sekaya sekarang. Jadi kedua orang ini sebenarnya menjadi calon kepala desa yang punya banyak musuh. Keduanya bukan orang yang benar-benar disukai sama orang-orang desa. Terus ya seperti itu. Terus akhirnya kayaknya di novel ini pada akhirnya mereka tidak mendapat cukup dukungan dari masyarakat. Bahkan sering terjadi kayak pergunjingan, atau kalau aku sebut di novel ini ada semacam tulisan yang seperti dialog tetangga julid, dan itu sering terjadi gitu loh. Terus ketika aku membaca dialog tetangga julid ini, bagiku menarik banget karena itu seperti pergunjingan atau seperti gosip yang dituturkan oleh tetangga sekitar kita di desa. Kan aku tinggal di desa, jadi aku merasa banget kalau dialog-dialog tetangga julid ini memang sering terjadi di sekitarku. Aku nggak tahu sekitarku seperti apa karena aku nggak terlalu suka ngikutin gosip. Cuman kayaknya itu nyata banget kalau memang di desa, kalau ada semacam orang yang mau mencalonkan diri sebagai kepala desa dan ternyata mereka itu
tidak cukup baik, orang-orang di sekitar mereka itu bakalan sering melakukan sering bertukar gosip dengan tetangga satu sama lain. Dan ada beberapa yang mendukung, ada juga banyak yang menambahkan bumbu-bumbu gosip ke tetangga-tetangga mereka, dan itu menarik banget gitu loh aku membacanya. Terus kenapa novel ini dinamakan Rumah Jadah? Sebenarnya itu agak jauh dari kisah pertengkaran antara Van Drik dan Marcia. Tapi kalau aku menceritakan ini, sebenarnya ini aku bakalan spoiler. Jadi aku mau bilang gini aja. Kenapa novel ini dinamakan Rumah Jadah? Karena ternyata ada seorang jadah. Kalian ngerti kan, jadah itu kayak anak haram gitu kan. Nah, si anak haram ini pada akhirnya di bagian ending cerita banget, dia ini melakukan suatu kesalahan yang mungkin akan menimbulkan jadah kuadrat atau jadah berikutnya. Jadi si anak haram ini kayaknya bakalan menghasilkan anak haram berikutnya yang lebih parah lagi. Makanya novel ini namanya Rumah Jadah. Sebenarnya kalau novel ini tuh aku bingung ya. Emang tokoh utamanya Marcia, dan di pembukaan ceritanya itu memang Marcia. Cuman judulnya itu nggak terlalu berkaitan dengan Marcia. Berkaitan sih, cuman lebih berkaitan sama tokoh yang lainnya. Terus habis itu di akhir cerita pun pada akhirnya pertanyaan apa yang terjadi pada Marcia atau siapa yang melakukannya kepada Marcia itu tidak terjawab. Jadi novel ini menariknya bukan karena ingin menemukan atau menyelidiki siapa sebenarnya pelaku penghilangan nyawa kepada Marcia, tapi menariknya adalah di sini banyak konflik-konflik yang dimunculkan banyak konflik-konflik masyarakat yang dimunculkan yang terasa dekat di hati bagi orang-orang desa yang membacanya. Bagiku seperti itu sih. Aku sebagai orang desa itu kayak lumayan relate sama cerita ini. Untuk Rumah Jadah ini, bagian yang paling aku suka adalah bagian-bagian obrolan tetangga julid yang bagiku menyenangkan untuk aku baca. Jadi banyak sekali obrolan tetangga julid. Ada yang mengobrolkan tentang Marcia, ada yang mendukung Marcia, ada yang menjatuhkan Marcia, ada yang bergosip tentang bagaimana Marcia bisa mendapatkan uangnya. Ada juga yang ngomongin tentang Van Drik, tentang kehidupan rumah tangganya, tentang pendidikannya, tentang keluarganya, tentang agamanya. Terus ada juga yang ngomongin tentang agama. Ada juga di novel ini ada kayak semacam kritik-kritik pedas tentang agama, dan kritiknya ini berhubungan dengan kepercayaan dari orang-orang di desa itu, bahwa kalau ada seorang anak kiai, kalau si kiai ini adalah seseorang yang benar-benar baik, yang agamanya lurus, nanti anaknya pun dipercayai bahwa anaknya pasti akan menjadi orang yang baik sama seperti bapaknya. Kalaupun si anak ini pada akhirnya melakukan kesalahan, mereka itu tidak berani untuk menggunjingkan si anak ini. Kenapa? Karena mereka takut terkena bala, karena dia adalah anak kiai yang darahnya dianggap lebih suci daripada darah rakyat biasa. Dan ini kritikan yang lumayan ngena bagiku, karena kayaknya aku tahu beberapa orang atau ada beberapa golongan masyarakat yang beranggapan bahwa anak kiai itu pasti akan jadi orang yang baik. Sedangkan pada kenyataannya anak kiai atau anak pemuka agama itu memang dia dididik dengan baik sama orang tuanya, tapi belum tentu dia pada akhirnya punya kepribadian atau punya keimanan yang sama atau setara atau setinggi orang tuanya. Kayak gitu sih. Jadi ini lumayan menarik bagiku dan kritikannya lumayan ngena. Novel berikutnya yang aku baca dari Ryan Julian itu judulnya Tanjung Kemarau. Ini lumayan lebih tebal sih daripada Rumah Jadah. Kalau yang ini kayaknya tebelnya sekitar 250-an sampai 300 halaman kalau nggak salah. Kalau Rumah Jadah kan 150-an. Terus setelah aku membaca novel ini, aku nangkep bahwa si penulis ini, setelah aku membaca dua novel ini, si penulis ini suka banget untuk mengangkat konflik-konflik di masyarakat ketika masa pemilihan calon kepala desa. Jadi sama gitu loh, ketika di Rumah Jadah itu kan ada konflik di masyarakat ketika calon pemilihan kepala desa antara Marcia sama Van Drik. Sedangkan kalau di sini pun juga sama. Jadi ceritanya itu dimulai dari seorang sarjana yang namanya Walid. Walid ini adalah orang Madura. Jadi novel ini settingnya di Madura, di Pulau Madura, di sebuah desa. Dia itu
setelah lulus kuliah itu, dia kuliahnya kan di Jogja. Setelah lulus kuliah dia itu nggak mau untuk pulang kampung karena dia nggak terlalu suka kehidupan di kampung, juga nggak terlalu suka sama tuntutan bapaknya yang seorang ustadz. Dia itu mau hidup sebagai orang modern gitu loh. Dia punya pemikiran yang jauh berbeda dari bapaknya. Cuman karena ada masalah sama kekasihnya yang namanya Risti di Jogja, dia akhirnya mau nggak mau pulang ke Madura karena dia ingin mencari alasan untuk pulang ke Madura ke Risti. Jadi dia pada akhirnya pulang ke Madura. Terus ketika dia pulang, dia itu ternyata dijodohkan sama seorang perempuan, anak kiai, yang si anak kiai ini sangat baik gitu loh, si cewek ini. Cuman si Walid ini kan dia anak modern, dia itu jauh dari kata agamis. Sebenarnya ketika dia kuliah itu dia mulai menjauh dari agama. Dia itu nggak suka sama sama yang cewek yang dijodohkan sama orang tuanya, cuman dia nggak berani menolak. Terus selain dijodohkan, dia itu juga diminta sama bapaknya untuk menjadi penggantinya untuk mengajar mengaji di musola di belakang rumahnya. Jadi pada akhirnya pun si Walid ini dipanggil ustadz. Cuman pada dasarnya sebenarnya Walid ini sering melakukan maksiat, cuman bapaknya itu nggak tahu gitu loh. Dia itu cuma pada akhirnya mau mengajar mengaji karena itu adalah tuntutan dari bapaknya. Padahal sebenarnya dalam hati nuraninya dia itu bukan orang yang cukup percaya pada agama dan dosa. Terus awal ceritanya memang seperti itu. Terus akhirnya Walid ini ditunjuk oleh seorang calon kepala desa yang namanya Ra'amir. Ra'amir ini adalah seorang anak kiai besar yang sangat terkenal di desa mereka. Ra'amir ini pada akhirnya dia mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Orang-orang itu ternyata di desa mereka banyak yang tidak menyukai Ra'amir. Meskipun dia anak seorang kiai yang sangat baik, Ra'amir ini ternyata punya perangai yang sangat serakah, sangat kasar, dan sangat licik. Jadi orang-orang itu sebenarnya tahu kalau Ra'amir ini bukan orang yang baik. Cuman mereka itu tidak berani untuk melawan Ra'amir atau untuk berkata buruk tentang Ra'amir karena dia adalah anak kiai. Jadi hampir sama seperti di novel sebelumnya yang Rumah Jadah, orang-orang itu tidak berani berkata buruk tentang anak kiai karena darahnya dianggap lumayan lebih suci daripada orang biasa. Dan si Walid ini dia ditunjuk sebagai sebagai pendukung Ra'amir untuk menjadi kepala desa karena dia dianggap akan lumayan berpengaruh pada kesuksesan Ra'amir untuk menjadi kepala desa, karena si Walid ini adalah seorang sarjana yang dianggap jauh lebih berpendidikan daripada rakyat-rakyat di sana, karena kebanyakan dari mereka tidak cukup berpendidikan dan hanya bekerja sebagai nelayan. Yang kedua itu dia ditunjuk sebagai pendukung Ra'amir karena dia adalah seorang anak dari ustadz yang dihormati di desa tersebut, yaitu bapaknya Walid itu kan seorang ustadz yang dihormati. Sebenarnya si Walid pun dia itu juga sadar bahwa Ra'amir itu bukan orang yang baik. Cuman Ra'amir ini punya janji-janji manis ke Walid bahwa nanti kalau dia bisa jadi kepala desa, dia bakalan memperluas wilayah hutan bakau di desa tersebut karena hutan bakau di desa itu udah lumayan rusak. Terus si kepala desa ini atau calon kepala desa ini atau Ra'amir dia juga berjanji akan mengurangi penggunaan pukat di para nelayan. Jadi sebenarnya Walid ini dia itu punya bukan jiwa sosial jiwa pecinta alam gitu loh. Dia pengen banget untuk melestarikan alam, dan karena janji-janjinya si Ra'amir ini, pada akhirnya si Walid ini lumayan luluh dan lumayan percaya. Cuman setelah beberapa lama akhirnya dia mulai menyadari bahwa orang seperti Ra'amir itu dia tidak akan pernah menepati janjinya. Jadi janjinya itu hanya janji-janji palsu seperti para petinggi pada biasanya yang ingin mencalonkan diri entah sebagai kepala desa atau kepala pemerintahan apapun. Biasanya mereka hanya memberikan janji-janji manis seperti Ra'amir. Terus cerita di novel ini sebenarnya tidak berfokus kepada Walid sih. Aku rasanya lebih berfokus kepada pertikaian antar warga desa yang di masa
pemilihan calon kepala desa. Jadi ada 2 calon kepala desa. Yang satu itu yang Amir itu yang anak seorang kiai, tapi dia tidak baik, sebenarnya bukan orang yang baik. Yang kedua itu adalah seorang mantan bajing, atau dia itu seorang mantan kepala preman yang dia sudah bertobat dan dia itu punya kelompok keagamaan yang lumayan besar di desa tersebut, dan dia disokong oleh kelompok keagamaannya itu. Dan sebenarnya si mantan bajing ini, dia itu sudah lumayan mendapatkan dukungan dari orang-orang, karena orang-orang sudah percaya kalau dia itu bertobat. Tapi ada juga orang-orang yang tidak percaya bahwa dia sudah bertobat jadi orang yang baik. Terus di novel yang kali ini itu juga ada dialog tetangga julid, dan itu lebih banyak. Ya iyalah, ini novel lebih panjang daripada novel yang sebelumnya. Kalau yang di novel ini konflik atau masalah inti yang dibahas dari antara dialog tetangga julid dan juga dari inti ceritanya itu lumayan banyak. Ada tentang masalah keagamaan. Ini ada dialog tentang masalah keagamaan yang orang ini beranggapan bahwa agama atau ibadah itu dianggap terlalu memaksa. Kenapa orang harus merasa terpaksa beribadah padahal Tuhan itu Maha Cinta. Jadi ini lumayan agak beresiko gitu loh pembahasannya. Terus habis itu juga ada masalah LGBT, juga ada masalah tentang pelestarian alam dari warga desa, yang kebanyakan dari warga desa itu tidak tahu atau tidak peduli bagaimana caranya melestarikan alam, dan mereka hanya peduli bahwa mereka bisa mendapatkan ikan dengan cepat dengan cara dipukat, karena kebanyakan orang desa di sana itu bekerja sebagai nelayan. Terus habis itu juga ada masalah tentang sebentar, aku baca dulu. Ada juga masalah tentang, aku buka Goodreads di sini karena aku lumayan lupa apa yang aku baca. Di sini kan si Walid itu kan dia pernah kuliah di Jogja, dan Jogja itu jauh lebih kota daripada desanya, dan dia itu punya anggapan bahwa orang-orang di desa itu punya perangai yang kolot, punya cara pikir yang terlalu kolot daripada dirinya. Jadi dia tidak terlalu setuju sama pemikiran orang-orang desa tersebut. Terus sebenarnya kalau untuk membaca novel ini aku ngerasa ceritanya bagus dan aku lumayan suka. Cuman kritik-kritik dari si penulis ini yang disisipkan di novel ini itu lumayan mengganggu bagi orang-orang yang beragama, terutama beragama Islam. Kalau aku sebutkan sih agak susah ya. Jadi mungkin aku kasih peringatan aja. Mungkin kalau kalian yang punya agama Islam terutama yang cukup kuat, terus juga pemegang budaya ketimuran, kalian kayaknya nggak bakalan suka baca novel ini, karena itu di dalam novel ini ada kritik-kritikan tentang budaya timur juga Islam. Jadi ya sebenarnya aku suka, cuman agak lumayan mengganggu aja mungkin untuk sebagian orang. Untuk kedua novel dari Royan Julian yang judulnya Rumah Jadah sama Tanjung Kemarau ini, sebenarnya keduanya aku sama-sama suka. Kalau yang pertama itu novelnya singkat, novelnya nggak terlalu tebel, tapi konflik yang diangkat itu lumayan padat, lumayan banyak. Terus selain itu juga kritik dari si penulis ini tentang agama, tentang masyarakat, itu lumayan ngena bagiku. Terus yang kedua yang judulnya Tanjung Kemarau, ini ceritanya lebih panjang, jadi otomatis ceritanya itu juga konfliknya lebih banyak yang dieksplor, banyak yang dimunculkan. Cuman kalau yang bagian ini aku agak takut, karena bagiku si penulis ini lumayan terlalu berani untuk mengkritik tentang budaya masyarakat Indonesia, terutama orang Islam. Jadi ya gitu sih, keduanya sebenarnya aku sama-sama suka. Cuman kalaupun aku disuruh memilih, aku kayaknya lebih memilih yang Rumah Jadah, karena ini
lebih aman untuk dibaca sama banyak orang daripada yang Tanjung Kemarau. Jadi seperti itu review dan battle 2 novel dari Royan Julian dariku. Kalau kalian tertarik untuk membaca novel-novel dari Royan Julian ini, kalian bisa membacanya di Ipusnas, karena aku memang membaca keduanya, meminjam dan membaca keduanya dari Ipusnas. Jadi sekian, terima kasih udah nonton, terima kasih udah selalu mau mendengarkan aku ngocehin tentang buku. See you next time, goodbye.